Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan learning journal dalam bentuk mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita ketahui dulu apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dari definisinya adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, akar diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita masuk ke sejarah berdirinya Indonesia yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo. Seperti yang kita ketahui, Budi Utomo adalah perkumpulan anak muda oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji. Mereka mendirikan sebuah organisasi modern pada tanggal 20 Mei 1908. Setelah Budi Utomo, lalu ada Perhimpunan Indonesia atau dalam bahasa Belanda, Indische Vereniging, diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto dan mendirikan Perhimpunan Indonesia pada 25 Oktober 1908 di Kota Leiden, Belanda. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Selanjutnya, Kongres Pemuda pertama dan kedua. Kongres ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926 dan Kongres Pemuda yang kedua berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda pertama yang diketuai oleh Muhammad Tabrani yang memfokuskan pada pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda untuk mencapai Indonesia merdeka. Kongres Pemuda kedua diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Lalu ada BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang beranggotakan 67 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, kemudian dibubarkan lalu dibentuk lagi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota sebanyak 21 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. PPKI menjadi titik penting kemerdekaan Indonesia, terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang kita ke konsensus dasar. Setiap negara wajib memiliki konsensus bersama untuk keberlangsungan keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Indonesia mempunyai 4 konsensus dasar. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kita punya Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, negara Indonesia memiliki identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bendera merah putih atau disebut dengan Sangsaka Merah Putih, bahasa persatuan bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Kita lanjut ke nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara yaitu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, dan menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara Indonesia dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu dengan cara cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian kita sebagai aparatur sipil negara
dapat mengimplementasikan bela negara. Pertama, dengan melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, menjalankan atau melakukan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila sebagai aparatur sipil negara, melakukan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Itu tadi penjelasan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalian sebagai ASN, apakah sudah mengimplementasikan bela negara di lingkungan kerja kalian? Semoga sudah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.